Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahra dari Prodi PGSD semester 2 dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dosen pengampu Ilvi Intansari MPD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad Di Fahrudin. Di sini saya akan menganalisis teori belajar behavioristik dalam proses belajar di SD. Pengertian teori belajar behavioristik adalah suatu teori menjelaskan bagian perilaku atau sifat manusia. Dalam pandangan Desmita, teori belajar behavioristik ialah suatu teori pembelajaran yang akan mengerti sebuah sifat manusia yang akan mengimplementasikan pendekatan objektif, materialistik, serta mekanistik. Dalam hal ini, perubahan sifat pada diri seseorang dapat dilihat melalui upaya pengondisian. Dengan demikian, apabila kamu memahami suatu sifat seseorang, sebaiknya dilaksanakan melalui pengamatan dan pengujian dasar atas perilaku yang sudah dilihat, bukan karena mengamati proses kegiatan bagian di dalam tubuh seseorang. Menurut teori belajar behavioristik, terbagi dalam dua bentuk, yakni stimulus dan respon. Dalam teorinya, biasa disebut sebuah teori SR, stimulus respon. Teori ini dalam umumnya stimulus artinya sebuah rangsangan digunakan dalam menaikkan sebuah prestasi atau membentuk perilaku. Kemudian respon artinya sebuah tanggapan yang dapat dilihat setelah pemberian stimulus. Dalam aliran behavioristik, belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku yang dasarnya stimulus respon. Menurut dalam teori behavioristik, belajar merupakan hal amat yang penting sebab inputnya stimulus serta outputnya respon. Stimulus ialah merupakan apa yang dikasihkan oleh guru terhadap siswanya, sedangkan respon merupakan sebuah reaksi anak kepada stimulus lalu dikasihkan oleh tenaga pendidik tersebut, dan kegiatan ini akan terjadi jika stimulus dan respon belum terlalu penting untuk diamati sebab belum akan terlihat dan tidak bisa ditentukan. Yang bisa dilakukan ialah stimulus dan respon. Sebab yang dikasihkan oleh stimulus, tenaga pendidik, dan apa yang dipahami oleh respon anak harus mampu dimengerti dan dipahami. Belajar menurut pandangan teori behavioristik merupakan sebuah teori belajar yang lebih memprioritaskan pada perilaku seseorang yang diamati. Belajar ialah sebuah usaha dalam membuat suatu hubungan respon dan stimulus. Sebanyaknya, behavioristik ialah suatu teori mempelajari perilaku manusia. Behavioristik menjelaskan sebuah sifat seseorang manusia dengan memfasilitasi program pembelajaran yang lebih tepat. Dalam pandangan teori behavioristik, perilaku manusia dapat diarahkan oleh penguat dari lingkungan sekitar, sehingga dalam perilaku belajar mampu terjalin dengan kuat antara reaksi behavioristik sama stimulus. Dalam pandangan teori behavioristik, perilaku manusia dapat diarahkan oleh penguat dari lingkungan sekitar, sehingga dalam perilaku belajar mampu terjalin dengan kuat antara reaksi behavioristik sama stimulus. Di dalam pandangan teori tersebut, yang terpenting dalam belajar ialah input, harus stimulus, atau output ialah respon. Oleh sebab itu, hal yang bisa dikasihkan oleh pendidik, apa yang bisa diterima wajib mampu mengamati terukur. Hal ini selaras dengan teori belajar behavioristik, suatu rumpun ilmu jika wajib sangat melihat dilaksanakan dan mampu diobservasi. Metode selalu dipakai dalam melaksanakan. Inilah ini adalah mengawasi dan membuat kesimpulan. Tokoh-tokoh teori belajar behavioristik: John B. Watson. John B. Watson. Ivan Pavlov. Prinsip-prinsip utama behavioristik: 1. Stimulus dan respon. Belajar terjadi ketika ada hubungan antara stimulus, rangsangan, dan respon perilaku yang muncul sebagai reaksi terhadap rangsangan. 2. Penguatan. Penguatan adalah segala sesuatu yang dapat meningkatkan kemungkinan munculnya kembali suatu perilaku. Penguatan bisa positif, memberikan sesuatu yang menyenangkan, atau negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Hukum. Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menurunkan kemungkinan munculnya kembali suatu perilaku. Pembentukan perilaku. Perilaku kompleks dapat dibentuk melalui penguatan bertahap, di mana perilaku yang mendekati perilaku target diberi penguat.
Menghapus respon. Jika perilaku tidak lagi diberi penguatan, maka perilaku tersebut cenderung akan menghilang atau berkurang. Generalisasi dan diskriminasi. Seseorang dapat menggeneralisasi respon yang telah dipelajari ke situasi yang serupa atau membedakan situasi yang berbeda dan memberikan respon yang berbeda. Pengaruh pengaruh lingkungan. Lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu melalui interaksi dan pengalaman. Implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran sampai saat ini, yaitu aliran behavioristik. Hasil dari observasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung terhadap guru kelas 1 SD Matagara, ditemukan beberapa permasalahan nyata dalam proses pembelajaran di kelas. Namun, guru mengungkapkan kendala terhadap siswa yang sulit belajar selama pandemi siswa kelas 1. Kesulitan belajar selama pasca pandemi yang sangat beragam. Banyak siswa yang sulit belajar membaca, menulis, dan berhitung pertama kali pandemi. Namun, anak-anak membutuhkan bimbingan secara langsung untuk bisa belajar menulis, berhitung, dan membaca. Dalam situasi masa pasca pandemi, orang tua harus memperhatikan untuk membantu mendampingi anak belajar di rumah. Sayangnya sekali, banyak orang tua yang sibuk bekerja atau orang tua yang kesulitan karena tidak ada waktunya untuk mendampingi anak-anaknya di rumah. Selain itu, guru juga harus memperhatikan di mana siswa mengalami kesulitan belajar. Namun, banyak siswa yang sulit fokus tidak bisa mencerna materi di dalam kelas karena selama pandemi mereka terbiasa dengan gadget selama belajar daring. Kali ini, guru juga mempunyai tantangan yang baru, yaitu mengajar siswa yang sulit mencerna materi sangat membutuhkan interaksi yang sangat khusus. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa yang sulit belajar, yaitu kurangnya bimbingan atau perhatian dari guru, pergaulan dengan teman sebaya, lingkungan keluarga, kurangnya perhatian, kasih sayang terhadap anak kepada orang tua, lingkungan sosial. Dengan memahami faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, baik internal maupun eksternal, guru dan orang tua dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan membantu siswa mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.